Selamat datang di podcast 365. Yeay! Bersama dengan kita bertiga nih, ada siapa di sini? Amelia Salsabila Ramadanti absen 5. Saya Afifah Belum Farihati absen 2. Dan saya sendiri, Valeria Ajeng Larasati, absen 32. Oh ya guys, sebelumnya kita mau minta izin nih untuk ngelepas masker supaya bicaranya bisa lebih jelas, oke? Oh iya, kita kebetulan udah vaksin kedua kan? Udah Iya. dong, yeay. Buat kalian yang belum vaksin, jangan lupa segera vaksin, oke? Nah, di podcast ini kita akan membahas berbagai hal dari mulai percintaan, isu politik, mental health, dan hal-hal menarik lainnya, ya nggak sih? Wow. Iya. Oke. Topik hari ini tentang apa sih? Nah, topik episode kali ini kita akan membahas tentang hubungan internasional, ancaman KRI, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kita. Wah, kelihatan seru banget nggak sih guys? Pastinya. Kalian tahu nggak yang kemarin rame tuh? Apa? Yang COVID lagi naiknya varian Omicron. Oh iya guys, banyak banget loh orang yang sakit dengan gejala yang sama. Bahkan banyak sekolah yang udah masuk tatap muka 50-100% itu kembali didaringkan. Iya ya, kasihan. Nah, aku tuh baca di web-webnya DPR RI itu pas gelombang kedua itu Indonesia kan lagi naik gelombang kedua tuh varian Delta. Itu Amerika sama Indonesia itu lagi mempererat hubungan internasional tentang neraca perdagangan gitu. Amerika itu menjadi prihatin dengan bangsa kita. Itu akhirnya dia tuh ngirim 4 juta dosis gitu Moderna ke Indonesia. Wow. Baru tahu nggak sih? Iya, baru denger ini loh aku tentang beritanya. Wah, sekarang kita lagi ngomongin peran Indonesia di PBB gimana? Oke. Iya bener nih, kira-kira apa sih peran Indonesia di PBB itu? Bentar. PBB itu yang singkat kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan United Nation kan? Bener banget. Nah, sebelum itu kita ngomongin Indonesia masuk di PBB dulu ya. Indonesia masuk di PBB itu tahun 1950, tepatnya di 27 September. Itu Indonesia sudah diakui oleh 59 negara menjadi anggota ke-60. Dan itu Indonesia sudah diakui oleh PBB sebagai negara merdeka loh. Keren nggak sih? Itu kalian tahu nggak PBB Indonesia pernah keluar loh dari PBB. Iya guys, aku pernah denger nih. Jadi Indonesia resmi keluar dari PBB dan Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia resmi keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari tahun 1965. Itu alasannya apa sih? Nah, penyebab keluarnya Indonesia dari PBB karena dibentuknya negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Nah, Soekarno merasa tidak setuju karena baginya itu adalah salah satu bentuk dari neokolonialisme Inggris. Dan hal tersebut bisa dimanfaatkan Inggris untuk membuat pangkalan militer barat di Asia Tenggara. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata selain Indonesia, Filipina juga nggak setuju loh sama pembentukan negara Federasi Malaysia. Nah, kenapa sih Filipina nggak setuju? Filipina nggak setuju guys, karena Filipina mengklaim bahwasanya salah satu bagian dari negara Federasi Malaysia yaitu Sabah adalah milik dari Kesultanan Sulu yang pada saat itu disewakan oleh Filipina kepada Inggris. Jadi Filipina dan Indonesia ada di pihak berseberangan dengan Malaysia dan Inggris, sehingga Indonesia memilih untuk keluar dari PBB. Tapi itu menjadi dampak bagi Indonesia loh, karena menjadi dikucilkan oleh negara lain. Kemudian itu menjadi ruang gerak Indonesia itu menjadi kecil loh. Iya benar, itu membuat Indonesia jadi nggak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga membutuhkan bantuan asing untuk memenuhinya. Dan itu juga Indonesia masuk ke PBB pada pergantian dari Soekarno ke Soeharto. Dan itu masuknya PBB resmi itu tanggal 19 September 1966. Tapi peran Indonesia di dalam PBB dalam menjaga perdamaian dunia tuh apa aja sih? Menurut aku ya ini, Iya. itu Indonesia pernah jadi penengah gitu dari konfliknya Kamboja dan Vietnam. Itu salah satunya kayak menyelenggarakan GIM gitu, Jakarta Informal Meeting. Oh iya, kalau nggak salah juga nih ya, ini juga termasuk Dewan Hak Asasi Manusia sebanyak 4 kali.
Yang pertama masa periode 2006 sampai 2007. Yang kedua 2007 sampai 2010. Yang ketiga 2011 sampai 2015. Yang terakhir 2015 sampai 2017. Itu yang kontingen Garuda Indonesia dikirim ke Timur Tengah, tepatnya di Israel dan Palestina nggak sih? Bener banget. Wah, berarti hubungan internasional itu menguntungkan bagi negara lain juga dong. Tapi nih ya, kalau udah ada kerjasama antara negara, pasti dapat menimbulkan ancaman bagi negara kita. Iya kan, Mel? Iya. Apa penyebabnya ya kira-kira, Mel? Oke, aku bakal jelasin nih. Di era globalisasi saat ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin lama semakin cepat, maka negara yang ingin masyarakatnya ingin maju dan tidak mau ketinggalan dengan negara-negara lainnya, maka dari itu negara ASEAN itu juga mengikuti perkembangan tersebut. Nah, berbagai kemungkinan juga terjadi ancaman yang sangat meluas. Kira-kira contoh ancamannya apa aja sih, Mel? Ancaman tersebut itu teknologi dan informasi yang tidak jauh berbeda dengan bidang sosial budaya. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, banyak pengaruh budaya luar yang masuk sesuai maupun tidak sesuai dengan kepribadian orang Indonesia. Ya, orang Indonesia gitu. Melihat hal-hal itu berarti kita harus untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan negara kita juga dong. Ya. Nah guys, sesuai buku yang pernah aku baca nih, ada 3 faktor untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Apa tuh? Nah, yang pertama yaitu Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih, Cung, itu makna dari persatuan dan kesatuan itu? Nah, kalau persatuan itu merupakan proses untuk membentuk masyarakat untuk bersatu. Nah, kalau misalnya kesatuan adalah wujud untuk bersatunya masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat deskripsi dari kehidupan berbangsa dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia nih, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk dan dibuat berdasarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan tujuan untuk melindungi bangsa. Kalau faktor pendorongnya itu ya salah satunya sejarah, sehingga kayak menimbulkan rasa senasib seperjuangan, rela berkorban, dan cinta tanah air. Betul banget. Nah, kalau faktor penghambatnya itu letak geografis, terus pembangunan yang kurang merata, adanya gejala etnosentrisme, dan juga lunturnya budaya lah ya, bisa dibilang seperti itu guys. Sama keberagaman masyarakat nggak sih? Oh, Ya, betul. iya. Betul juga, itu juga. Kira-kira perilaku apa saja sih yang bisa memperkuat dan memperkukuh persatuan kita? Oke, perilaku tersebut seperti cinta tanah air, sikap cinta tanah air. Artinya yaitu kita harus sebagai masyarakat kita harus membela negara kita gitu. Kayak sebagai berkorban lah Iya, rela intinya. berkorban gitu. Berkorban. Iya. Iya. Wah, seru banget ya episode kali ini. Iya, betul banget nih, kita jadi belajar pengetahuan baru dan pemahaman baru ya nggak sih? Iya, saking serunya jamnya udah habis. Iya. Sedih banget ya. Tapi jangan khawatir guys, kita akan kembali di episode selanjutnya ya. Iya dong, yang pasti di episode selanjutnya kita akan membawakan topik-topik yang lebih seru dari ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast kita. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Amin. Oke. Bye-bye guys and have a nice day. Dadah!